Saat kembang api meledak indah di langit tahun baru, dunia Anida justru runtuh berkeping-keping karena pengkhianatan keji suaminya, Lukman, yang tega membuangnya demi wanita lain. Lukman dan Feni mengira Anida hanyalah istri rumahan yang lemah dan akan hancur tanpa mereka. Namun mereka tidak menyadari bahwa mereka baru saja membangunkan macan tidur dalam diri wanita itu. Melalui bimbingan mentor misterius bernama Tio, Anida bertransformasi menjadi sosok CEO yang berkilau di panggung internasional, membalikkan keadaan hingga membuat Lukman kehilangan segalanya dan bersujud memohon ampun di kakinya. Ini bukan sekadar cerita tentang patah hati, melainkan perjalanan balas dendam paling elegan yang akan membuat siapapun terpaku menyaksikannya hingga akhir. Kisah inspiratif Anida ini hadir untuk menemani kalian semua dimanapun berada. Oh ya, kalau boleh tahu, kalian sedang menonton dari kota mana nih? Silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar ya, supaya kita bisa saling kenal lebih dekat. Malam pergantian tahun seharusnya menjadi lembaran baru yang penuh dengan binar harapan. Namun bagi Anida, malam itu justru menjadi lonceng kematian bagi kebahagiaan rumah tangganya. Di ruang tamu yang dihias sederhana dengan lilin-lilin aromaterapi dan hidangan makan malam yang telah mendingin, Anida menunggu Lukman dengan setia. Suara kembang api mulai bersahutan di langit malam, membiaskan cahaya warna-warni melalui jendela kaca. Namun suasana di dalam rumah terasa begitu mencekam dan sunyi. Ketika pintu depan terbuka tepat pada tengah malam, bukan pelukan hangat atau ucapan selamat tahun baru yang Anida terima. Lukman melangkah masuk dengan wajah datar, tanpa sedikit pun rasa bersalah melihat istrinya yang masih terjaga menunggunya selama berjam-jam. Tanpa basa-basi, Lukman meletakkan kunci mobil di meja dan menatap Anida dengan pandangan yang asing. "Kita tidak bisa melanjutkan ini lagi, Anida," ucapnya dengan nada dingin yang menusuk hingga ke tulang. Kata-kata itu runtuh seperti bongkahan es di tengah kehangatan ruang makan yang telah disiapkan Anida dengan kasih sayang. Lukman menjelaskan bahwa ia telah menemukan seseorang yang lebih bisa memahami ambisinya. Seseorang yang lebih hidup dibandingkan Anida yang selama ini dianggapnya hanya sebagai pengurus rumah tangga yang membosankan. Hati Anida mencelos. Rasa hampa yang luar biasa tiba-tiba menghisap seluruh oksigen di sekitarnya. Ia ingin berteriak, ingin bertanya di mana letak kesalahannya selama 5 tahun mengabdi sebagai istri yang penurut. Namun, suaranya tercekat di tenggorokan. Lukman tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Ia sudah mengemas sebagian pakaiannya dalam koper yang sejak tadi ditinggalkan di bagasi mobil. Di bawah sorak-sorai dunia yang merayakan awal tahun baru, Anida justru harus menyaksikan dunianya sendiri hancur berkeping-keping. Ia berdiri mematung di tengah ruangan, menatap punggung suaminya yang menjauh tanpa menoleh lagi, menyisakan keheningan yang menyakitkan di antara sisa-sisa perayaan yang kini terasa seperti ejekan bagi luka hatinya yang baru saja terbuka lebar. Langkah kaki Lukman yang menjauh menjadi dentum penutup yang lebih memekakan telinga dibandingkan ledakan kembang api di luar sana. Anida masih mematung di posisi yang sama, menatap pintu kayu yang tertutup rapat, menyadari bahwa mulai detik ini, udara di rumah mereka tidak lagi membawa aroma parfum maskulin yang biasa ia hirup. Kesunyian yang merayap kemudian terasa begitu menyesakkan, menyelimuti setiap sudut ruangan yang kini terasa terlalu luas untuk ia huni sendirian. Perlahan ia mendekati meja makan, menatap piring-piring cantik berisi masakan yang ia siapkan sejak sore tadi dengan penuh harapan. Semuanya kini tampak seperti monumen kegagalan. Ayam panggang yang mulai mengeras, dan salad buah yang layu seolah mengejek pengabdiannya yang tidak lagi bernilai di mata sang suami. Rasa hampa itu mulai bermutasi menjadi sesak yang hebat di dada. Anida mencoba duduk, namun kakinya terasa lemas seperti kehilangan tulang penyangga. Ia menyentuh permukaan meja yang dingin, mencoba mencari sisa-sisa kehangatan dari rumah tangga yang ia bangun dengan tetesan keringat dan doa, namun yang ia temukan hanyalah hampa. Pikiran-pikirannya mulai berputar liar, mempertanyakan setiap detik yang ia habiskan untuk memastikan kemeja Lukman selalu rapi dan kopinya selalu hangat tepat waktu.
Ternyata, semua detail kecil yang ia anggap sebagai bentuk cinta, bagi Lukman hanyalah sebuah rutinitas yang menjemukan. Ia teringat betapa Lukman menyebutnya membosankan. Kata itu terus terngiang, menusuk harga dirinya hingga ke titik terdalam. Anida menatap bayangannya pada cermin besar di ruang tengah. Ia melihat seorang wanita dengan mata sembab yang selama ini lupa bagaimana cara mempercantik jiwanya sendiri karena terlalu sibuk mengurus hidup orang lain. Di bawah temaram lampu ruang tamu yang mulai meredup, Anida akhirnya membiarkan air mata pertamanya jatuh. Bukan karena ia menginginkan Lukman kembali, melainkan karena ia meratapi dirinya sendiri yang telah lama hilang dalam bayang-bayang pernikahan yang ternyata rapuh. Setetes air mata yang membasahi pipi itu menjadi pembuka bagi malam-malam panjang yang melelahkan bagi Anida. Hari-hari pertama di bulan Januari terasa seperti musim dingin yang tak kunjung usai, meskipun matahari di luar sana bersinar dengan teriknya. Ia terbangun setiap pagi dengan refleks mencari keberadaan seseorang di sisi ranjang, hanya untuk menemukan bantal yang rata dan dingin. Kebiasaan menyiapkan sarapan untuk 2 orang masih sulit dihilangkan, hingga seringkali ia mendapati dirinya berdiri termangu di depan kompor yang mati, menyadari bahwa tak ada lagi pria yang akan mengecup keningnya sebelum berangkat ke kantor. Kesedihan ini bukan hanya tentang kehilangan sosok pendamping, melainkan tentang hilangnya kompas yang selama ini mengarahkan tujuan hidupnya. Anida mencoba menyibukkan diri dengan membersihkan setiap jengkal lantai, mencuci gorden hingga menata ulang rak buku, berharap rasa lelah fisik mampu mematikan rasa sakit di hatinya. Namun, setiap sudut bangunan ini seolah menyimpan rekaman memori yang memuakkan. Tawa palsu Lukman saat menerima bonus tahun lalu, atau janji-janji manis tentang rencana liburan yang kini hanya menjadi sampah sejarah. Konflik batin mulai berkecamuk hebat di dalam kepalanya, menciptakan perdebatan antara keinginan untuk mengejar Lukman guna memohon penjelasan lebih lanjut, atau tetap diam mempertahankan sisa martabat yang ia punya. Ia merasa seperti kapal yang kehilangan nahkoda di tengah samudera luas, terombang-ambing tanpa tahu harus berlabuh di mana. Rasa asing terhadap diri sendiri semakin menguat saat ia melihat tumpukan daster dan pakaian rumahannya yang kusam di dalam lemari. Selama ini ia terlalu nyaman menjadi pelayan bagi impian orang lain hingga lupa bahwa ia memiliki otak yang tajam dan tangan yang terampil. Anida mulai mempertanyakan, apakah benar ia semembosankan itu, ataukah sebenarnya ia hanya berada di lingkungan yang salah untuk berkembang? Di tengah keheningan sore yang jingga, ia terduduk di teras depan, memandangi jalanan komplek yang sepi sambil menggenggam sebuah buku catatan lama yang sudah berdebu. Mencoba mencari kembali percikan ambisi yang pernah ia padamkan demi menjadi istri yang sempurna. Buku catatan lama yang kini berada di genggamannya itu perlahan terbuka, menampilkan coretan cita-cita masa muda yang sempat terkubur oleh urusan domestik. Namun, lamunan Anida tentang masa depan yang lebih baik seketika buyar saat sebuah notifikasi dari media sosial muncul di layar ponselnya. Melalui sebuah unggahan foto yang ditandai oleh rekan sejawatnya, Anida melihat sosok Lukman sedang berada di sebuah restoran mewah dengan latar pemandangan kota yang berkilauan. Di sampingnya, seorang wanita bernama Feni tampak bersandar manja di bahu Lukman sambil memamerkan senyum penuh kemenangan. Keterangan foto tersebut tertulis dengan nada pamer yang menyakitkan. Memulai babak baru dengan yang paling mengerti arti ambisi. Darah Anida seolah berhenti mengalir saat menyadari bahwa restoran itu adalah tempat yang selalu ia dambakan untuk dikunjungi. Namun Lukman selalu menolak dengan alasan terlalu mahal. Kenyataan bahwa suaminya sudah memiliki kehidupan yang mapan bersama wanita lain, sementara dirinya masih berkutat dengan debu dan kenangan, memicu bara api yang berbeda di dalam dadanya. Rasa sedih yang tadinya melumpuhkan kini mulai berganti menjadi amarah yang mengkristal. Feni, yang dalam profilnya terlihat sebagai seorang manajer pemasaran yang glamor, seolah menjadi cermin yang menunjukkan betapa Anida telah membiarkan dirinya layu dalam ketidaktahuan. Pergolakan emosi ini memaksa Anida untuk segera bertindak. Ia tidak boleh lagi hanya berdiam diri di teras meratapi nasib. Ia segera masuk ke dalam kamar, menyambar tas tangan yang sudah lama tidak ia gunakan, dan mulai mencari dokumen-dokumen penting yang selama ini ia percayakan pada Lukman. Ia menyadari bahwa untuk bisa melawan, ia harus memiliki pijakan yang kuat secara mandiri. Pemicu konflik ini bukan lagi sekadar pengkhianatan cinta, melainkan sebuah penghinaan terhadap eksistensinya sebagai manusia.
Dengan napas yang memburu, namun tekad yang mulai mengeras, Anida bersumpah bahwa pemandangan mesra di layar ponselnya itu akan menjadi motivasi terakhir yang ia butuhkan untuk meruntuhkan tembok ketidakberdayaannya. Sumpah yang terucap di dalam kamar itu membawanya pada sebuah keberanian yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Hingga sore berikutnya, ia sudah berada di lobi kantor Lukman untuk meminta kejelasan mengenai hak-haknya. Namun, langkahnya terhenti tepat di depan pintu lift ketika ia berpapasan langsung dengan Fanny, yang baru saja keluar dengan gaya yang sangat mencolok. Wanita itu mengenakan setelan blazer berwarna krem yang mahal, tampak sangat serasi dengan lingkungan korporat yang kaku namun elegan. Tanpa rasa sungkan sedikit pun, Fanny menghentikan langkahnya dan menatap Anida dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan merendahkan, seolah sedang melihat sesuatu yang sudah tidak layak pakai. Aku tidak menyangka kau akan datang secepat ini hanya untuk mencari sisa-sisa perhatian. Ucap Fanny dengan nada bicara yang halus, namun syarat akan hinaan. Kalimat tersebut meluncur dengan sangat lancar, menunjukkan betapa ia merasa telah memenangkan segalanya dari tangan Anida. Ia mulai mengoceh tentang betapa Lukman membutuhkan pendamping yang bisa diajak berdiskusi mengenai proyek jutaan dolar, bukan seseorang yang hanya paham cara memilih sayuran segar di pasar. Setiap kata yang keluar dari mulut Fanny dirancang untuk meruntuhkan mental Anida, membuatnya merasa kecil dan tidak relevan di dunia modern yang serba cepat ini. Anida mengepalkan tangannya dengan kuat, berusaha menahan guncangan di hatinya agar tidak terlihat lemah di depan wanita yang telah mencuri suaminya. Ia tidak memberikan balasan berupa teriakan atau makian, melainkan hanya menatap mata Fanny dengan sorot yang tajam dan tak tergoyahkan. Keberanian baru ini muncul dari rasa sakit yang sudah mencapai puncaknya. Ia menyadari bahwa berdebat dengan wanita seperti Fanny hanya akan menurunkan martabatnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Anida membalikan badan dan melangkah keluar dari gedung itu dengan kepala tegak, menyadari bahwa ia tidak membutuhkan penjelasan dari mereka untuk memulai kembali hidupnya sendiri. Kepala tegak yang ia pertahankan saat meninggalkan gedung itu menjadi simbol bahwa Anida tidak akan lagi membiarkan dirinya menjadi sasaran penghinaan bagi siapapun. Di bawah rintik hujan yang mulai membasahi aspal jalanan, ia melangkah menuju sebuah kedai kopi kecil di sudut jalan, tempat yang tenang untuk menenangkan gemuruh di dadanya. Di sana, ia secara tidak sengaja duduk berdekatan dengan seorang pria paruh baya yang tampak sedang serius meninjau berkas-berkas bisnis. Pria itu adalah Tio, seorang pengusaha berpengalaman yang dahulu pernah menjadi rekan kerja mendiang ayahnya. Tio mengenali Anida dan segera menyadari bahwa sorot mata wanita di hadapannya mencerminkan badai besar yang baru saja dilalui. Dunia ini terlalu luas untuk hanya dilihat dari satu sudut jendela yang gelap, Anida, sapa Tio dengan suara berat yang menenangkan. Percakapan singkat itu mengalir tanpa beban, hingga Anida mulai menceritakan keinginannya untuk tidak lagi menjadi sekedar bayangan dalam kehidupan orang lain. Tio mendengarkan dengan saksama, lalu ia meletakkan sebuah dokumen di atas meja, sebuah rancangan proyek pengembangan UMKM yang sedang ia rintis. Ia melihat adanya ketajaman visi dalam cara Anida menganalisis masalah, sebuah bakat yang selama ini terabaikan karena Anida terlalu sibuk memprioritaskan kenyamanan Lukman. Momen ini menjadi titik balik yang krusial bagi rutinitas Anida yang semula hanya berisi kesedihan. Tio menawarkan sebuah kesempatan untuk bergabung sebagai asisten manajer operasional, sebuah posisi yang menuntut Anida untuk belajar dengan cepat dan bekerja keras. Tanpa ragu, Anida menerima tawaran tersebut sebagai langkah pertama untuk merebut kembali kendali atas masa depannya. Ia pun kembali ke rumah untuk mengemasi seluruh barang milik Lukman yang masih tersisa, memasukkannya ke dalam kardus-kardus besar tanpa ada lagi tangisan yang menyertainya. Januari mungkin dimulai dengan kehancuran, namun di minggu pertama ini Anida resmi menutup buku lama dan bersiap menuliskan narasi barunya sendiri. Narasi baru yang ia susun dimulai dengan langkah mantap memasuki sebuah ruang kantor modern yang aromanya sangat kontras dengan bau deterjen di rumahnya. Anida mengenakan satu-satunya pakaian formal yang ia miliki, mencoba menyamarkan rasa gugup yang sesekali mencuat di balik ekspresi tenangnya. Tio menyambutnya dengan tumpukan berkas analisis pasar yang harus segera diselesaikan, sebuah tantangan yang memaksa otak Anida bekerja 2 kali lebih keras dari biasanya. Di sini,
Ia tidak lagi dipanggil untuk menanyakan menu makan malam, melainkan diminta memberikan pendapat strategis mengenai tren konsumen yang terus berubah. Transformasi ini terasa asing, namun sekaligus menyegarkan, memberikan rasa berharga yang selama ini dirampas oleh keraguan Lukman. Namun, di tengah kesibukan mengolah data, bayang-bayang masa lalu terkadang muncul secara tak terduga di sela-sela angka dan grafik. Saat ia menemukan dokumen tentang pengadaan logistik, hatinya sedikit bergetar, teringat bagaimana dulu ia selalu mengatur jadwal perjalanan dinas Lukman dengan sangat teliti. Ada perdebatan batin yang melelahkan. Logikanya meneriakkan bahwa ini adalah jalan menuju kemerdekaan diri. Namun sisi hatinya yang rapuh masih sesekali merindukan rasa aman yang semu. Anida mulai menyadari bahwa menyembuhkan luka batin ternyata tidak semudah membalikan telapak tangan, terutama saat ia harus membuktikan kemampuannya di hadapan rekan kerja lain yang memandangnya sebelah mata karena statusnya sebagai anak baru. Tio, yang menyadari kegelisahan itu, memberikan tugas yang lebih berat agar Anida tidak memiliki waktu untuk melamun. Ia diminta turun langsung ke lapangan untuk menemui para perajin lokal yang menjadi mitra bisnis mereka. Interaksi dengan dunia luar ini perlahan mengikis keraguan Anida, mengajarinya bahwa kekuatan sejati bukan berarti tidak memiliki rasa takut, melainkan kemampuan untuk terus melangkah meski kaki terasa berat. Setiap keberhasilan kecil dalam meyakinkan mitra bisnis menjadi vitamin bagi kepercayaan dirinya yang sempat hancur. Ia mulai memahami bahwa dunia profesional adalah arena yang jujur, di mana hasil kerja nyata lebih dihargai daripada sekedar janji-janji manis yang pernah ia telan mentah-mentah di masa lalu. Janji-janji manis yang pernah ia telan mentah-mentah kini telah ia muntahkan. Digantikan oleh ambisi nyata untuk menguasai setiap detail operasional yang diajarkan oleh Tio. Anida mulai menyisihkan sebagian kecil gaji pertamanya. Bukan untuk membeli perlengkapan dapur, melainkan untuk melakukan investasi diri yang sudah lama ia lupakan. Ia mengunjungi penata rambut untuk memotong rambut panjangnya yang selama ini selalu ia ikat ala kadarnya. Mengubahnya menjadi potongan bob tajam yang membingkai wajahnya dengan kesan berani dan modern. Transformasi fisik ini bukan sekedar soal kecantikan, melainkan sebuah pernyataan perang terhadap rasa rendah diri yang selama ini membelenggunya dalam bayang-bayang kegagalan domestik. Perubahan ini terus berlanjut hingga ke cara ia membawa diri di ruang rapat. Anida tidak lagi duduk di kursi paling belakang dengan kepala tertunduk. Ia mulai berani menyuarakan gagasan-gagasan segar mengenai efisiensi distribusi yang berhasil memukau Tio dan para senior lainnya. Di bawah bimbingan mentornya, ia mempelajari seni negosiasi yang halus namun mematikan, memahami kapan harus memberikan tekanan dan kapan harus bersikap kompromis. Ia menghabiskan malam-malamnya dengan membaca buku-buku manajemen hingga tertidur di atas meja kerja, menggantikan kebiasaan lamanya yang selalu terjaga hanya untuk menunggu kepulangan pria yang kini tak lagi berarti. Lukman yang awalnya mengira Anida akan hancur tanpa sokongan finansial darinya, justru tertegun melihat sebuah unggahan di portal berita bisnis lokal yang menampilkan profil Anida sebagai tokoh muda inspiratif. Di foto itu, Anida tampak sangat berwibawa, jauh dari sosok wanita rumah tangga yang dulu sering ia abaikan. Ada perasaan aneh yang bergejolak di dada Lukman, sebuah campuran antara rasa tidak percaya, sedikit rasa bangga yang egois, dan kecemburuan yang mulai membakar hatinya. Sementara itu, kehidupan Lukman bersama Feni tidak seindah bayangan romantis yang ia mimpikan saat meninggalkan rumah. Feni adalah wanita yang menuntut standar hidup tinggi, namun enggan memberikan kehangatan emosional yang tulus. Rumah mereka kini seringkali diwarnai oleh tuntutan-tuntutan materi dan persaingan gengsi, membuat Lukman merindukan suasana tenang yang dulu selalu Anida ciptakan tanpa ia hargai. Bisikan masa lalu mulai menghantui setiap malamnya. Ia mulai membandingkan masakan hambar dari restoran mahal dengan hidangan penuh kasih yang dulu selalu tersedia di mejanya. Penyesalan itu muncul tipis-tipis, menyelinap di antara ambisinya yang mulai terasa hambar. Anida sendiri tidak menyadari bahwa mantan suaminya mulai memantau gerak-geriknya dari kejauhan. Ia terlalu fokus pada persiapan pameran dagang besar yang akan menjadi panggung pembuktian bagi proyek yang ia kelola bersama Tio. Fokusnya kini telah bergeser sepenuhnya dari urusan perasaan ke pencapaian profesional yang konkret. Namun, sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya di suatu malam yang larut. Dari nomor yang sudah ia hapus, namun hafal di luar kepala. "Aku melihat fotomu di koran hari ini. Kau tampak berbeda, Anida," tulis Lukman. Pesan itu hanya ia pandangi sekilas, sebelum akhirnya ia meletakkan ponselnya dengan posisi layar menghadap ke bawah.
memilih untuk kembali menekuni proposal bisnisnya, daripada menanggapi sisa-sisa masa lalu yang mulai mencoba mengetuk pintu hatinya kembali. Pesan singkat yang dibiarkan tak terbalas itu, seolah menjadi simbol bahwa Anida tidak lagi memberi ruang bagi gangguan sekecil apapun, di tengah persiapannya menghadapi hari paling krusial. Pagi itu, aula besar hotel berbintang telah dipenuhi oleh para investor dan petinggi perusahaan, termasuk beberapa wajah dari masa lalunya yang mungkin akan terkejut melihat kehadirannya di atas panggung. Ini adalah ujian pertama bagi Anida dalam skala besar. Ia harus mempresentasikan proyek pengembangan ekonomi kreatif yang telah ia susun bersama Tio selama berbulan-bulan. Jantungnya berdegup kencang, memberikan sensasi dingin di ujung jari-jarinya. Namun ia segera menarik nafas dalam-dalam, mengingat kembali setiap tetes keringat yang ia tumpahkan sejak malam tahun baru yang kelam itu. Tio berdiri di sudut ruangan, memberikan anggukan kecil yang sangat berarti bagi kepercayaan diri Anida. Saat namanya dipanggil, Anida melangkah ke depan mikrofon dengan langkah yang mantap, mengenakan setelan kerja berwarna biru navy yang memberikan kesan profesional sekaligus elegan. Ia mulai memaparkan data dan visi bisnisnya dengan suara yang jernih dan penuh keyakinan, tanpa ada sedikit pun keraguan seperti saat ia masih menjadi bayangan Lukman. Di tengah presentasi, matanya sempat menangkap sosok Lukman yang berdiri di barisan belakang dengan raut wajah yang sulit diartikan, campuran antara keterkejutan dan kekaguman yang tersembunyi. Anida tidak membiarkan kehadiran pria itu merusak konsentrasinya. Ia justru menggunakan energi dari masa lalunya. Anida tidak membiarkan kehadiran pria itu merusak konsentrasinya. Ia justru menggunakan energi dari masa lalunya sebagai bahan bakar untuk menunjukkan bahwa ia telah bertransformasi sepenuhnya. Ia menjawab setiap pertanyaan kritis dari para investor dengan kecerdasan dan ketenangan yang luar biasa, membuktikan bahwa ia bukan lagi wanita yang bisa diremehkan dengan kata membosankan. Ketika ia mengakhiri presentasinya dengan sebuah kutipan tentang kemandirian, seluruh ruangan riuh dengan tepuk tangan yang meriah. Di saat itulah, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Anida merasakan kepuasan murni yang bukan berasal dari validasi orang lain, melainkan dari pembuktian atas kemampuannya sendiri. Kepuasan murni yang terpancar dari tepuk tangan para investor itu menjadi fondasi kokoh bagi Anida untuk melangkah ke level persaingan yang lebih agresif. Tak butuh waktu lama bagi industri untuk menyadari bahwa perusahaan rintisan yang didukung Tio telah menjadi ancaman serius bagi pemain lama, termasuk korporasi tempat Lukman menjabat sebagai kepala divisi operasional. Situasi semakin memanas ketika pemerintah kota mengumumkan sebuah tender besar untuk proyek revitalisasi ekonomi yang menjadi incaran semua pihak. Bagi Anida, ini adalah kesempatan emas untuk mengukuhkan eksistensinya, namun bagi Lukman, ini adalah pertaruhan jabatan yang sangat krusial di tengah performa divisinya yang mulai merosot. Pertemuan di ruang rapat besar untuk pembukaan dokumen tender menjadi ajang konfrontasi yang tak terelakkan. Lukman duduk di seberang meja dengan raut wajah tegang, sesekali melirik Anida yang tampak sibuk berdiskusi dengan timnya tanpa sedikit pun menoleh ke arahnya. Di sebelah Lukman, Feni turut hadir sebagai konsultan eksternal, mencoba memberikan tekanan mental dengan tatapan sinis dan senyum yang dipaksakan. Suasana di dalam ruangan itu begitu dingin, seolah oksigen di sana terkuras oleh ego dan ambisi yang saling beradu. Lukman sempat melontarkan komentar meremehkan saat jeda istirahat, mengisyaratkan bahwa proyek sebesar ini memerlukan jam terbang yang tidak bisa dibeli hanya dengan semangat perubahan sesaat. Anida hanya menanggapi provokasi itu dengan senyum tipis yang penuh teka-teki, menunjukkan kematangan emosional yang jauh melampaui mantan suaminya. Ia membiarkan data dan strategi yang ia susun berbicara lebih keras daripada sekedar adu argumen yang tidak produktif. Di bawah pantulan lampu ruang rapat yang terang benderang, Anida menyadari bahwa ia tidak lagi melihat Lukman sebagai sosok yang harus ia takuti atau cintai, melainkan hanya sebagai kompetitor bisnis yang harus ia kalahkan secara profesional. Klimaks persaingan ini baru saja dimulai, dan Anida sudah siap dengan kejutan strategis yang tidak pernah terbayangkan oleh Lukman maupun Feni sebelumnya. Kejutan strategis yang disiapkan Anida rupanya bukan satu-satunya badai yang harus dihadapi Lukman, karena di balik pintu tertutup rumah tangganya yang baru, sebuah keretakan mulai menganga lebar. Feni, yang selama ini mencitrakan dirinya sebagai wanita karir yang mandiri, mulai menunjukkan wajah aslinya saat tekanan finansial akibat gaya hidup mewah mereka mulai menumpuk. Tanpa sepengetahuan Lukman, Feni ternyata memiliki tanggungan hutang yang besar dari gaya hidup glamur yang dipaksakan, dan ia berharap Lukman dapat menjadi pelampung keselamatannya. Namun, ketika performa kantor Lukman mulai terganggu karena kehadiran Anida di pasar,
Feni mulai kehilangan kesabarannya dan tak segan-segan menunjukkan sikap manipulatifnya yang dingin. Anida menemukan kenyataan ini secara tidak sengaja melalui seorang rekan auditor yang sedang memeriksa laporan keuangan perusahaan mitra. Terungkap bahwa ada aliran dana yang tidak wajar yang melibatkan nama Feni, sebuah rahasia yang bisa menghancurkan reputasi mereka berdua dalam sekejap. Meskipun memiliki senjata untuk menjatuhkan lawan-lawannya, Anida terjebak dalam dilema moral yang mendalam. Apakah ia harus menggunakan informasi ini untuk membalas dendam atau membiarkan hukum alam bekerja dengan sendirinya? Ia berdiri di balkon kantornya, menatap kerlap-kerlip lampu kota, sementara Tio datang menghampirinya untuk memberikan perspektif yang lebih tenang mengenai integritas dalam berbisnis. Dilema ini semakin memuncak ketika Lukman, yang mulai mencium adanya ketidakberesan pada Feni, mencoba mencari informasi dari lingkaran pertemanan lama Anida. Ia mulai menyadari bahwa wanita yang ia pilih untuk menggantikan Anida hanyalah sekumpulan topeng yang dibangun di atas kepalsuan materi. Di sisi lain, Anida mulai melihat bahwa kejatuhan Lukman bukan lagi sesuatu yang akan memberinya kepuasan, melainkan sebuah pengingat betapa beruntungnya ia bisa lepas dari lingkaran toksik tersebut. Keadaan semakin rumit saat Feni, yang merasa terpojok, mulai merencanakan langkah nekat untuk menyabotase presentasi final Anida agar posisinya di mata Lukman tetap aman. Langkah nekat yang direncanakan Feni untuk menyabotase presentasi final tersebut terendus oleh Anida tepat sehari sebelum penentuan pemenang tender dilakukan. Di tangannya kini tergenggam sebuah map berisi bukti valid mengenai malpraktik keuangan yang dilakukan Feni, sebuah informasi yang jika disebarkan akan seketika menghancurkan karier Lukman dan selingkuhannya itu. Anida duduk terdiam di ruang kerjanya yang remang-remang, memandangi kertas-kertas tersebut dengan perasaan yang berkecamuk. Logikanya berkata bahwa inilah saatnya melakukan pembalasan yang setimpal atas segala penghinaan yang ia terima di awal tahun. Namun nuraninya justru merasa enggan untuk turun ke level yang sama rendahnya dengan mereka. Tio, yang sejak tadi memperhatikan kegelisahan Anida dari balik pintu kaca, masuk dengan langkah tenang dan meletakkan secangkir teh hangat di meja. Ia tidak memaksa Anida untuk bercerita, namun ia memberikan sebuah kalimat yang menjadi jangkar bagi kegamangan Anida. Kemenangan yang dibangun di atas reruntuhan orang lain tidak akan pernah terasa manis, Anida. Perkataan itu menghujam jantungnya, menyadarkan Anida bahwa ia telah bekerja terlalu keras untuk memperbaiki diri hanya demi menjadi sosok yang pendendam. Ia menyadari bahwa membiarkan fakta bekerja dengan sendirinya jauh lebih terhormat daripada menjadi eksekutor bagi kehancuran orang lain. Akhirnya, dengan ketenangan yang luar biasa, Anida memutuskan untuk memasukkan map tersebut ke dalam mesin penghancur kertas. Ia memilih untuk memenangkan tender itu murni dengan keunggulan proposal dan integritas timnya, bukan dengan skandal. Keputusan sulit ini memberikan kelegaan yang tak terlukiskan di dadanya. Ia telah berhasil melepaskan beban emosional terakhir yang mengikatnya pada masa lalu. Sementara di tempat lain, Lukman dan Feni sedang terjebak dalam pertengkaran hebat karena kecurigaan yang saling menggerogoti, tanpa menyadari bahwa Anida baru saja memberi mereka pengampunan yang paling menyakitkan, yaitu membiarkan mereka hidup dalam kebohongan yang mereka ciptakan sendiri. Kebohongan yang mereka ciptakan sendiri akhirnya runtuh tepat saat pembawa acara di podium utama mengumumkan bahwa perusahaan Anida secara resmi memenangkan tender revitalisasi ekonomi tahun ini. Tepuk tangan membahana memenuhi aula. Namun bagi Lukman, suara itu terdengar seperti lonceng kematian bagi karirnya yang selama ini ia banggakan. Di saat yang bersamaan, tim auditor internal perusahaannya datang membawa kabar buruk mengenai penyimpangan dana yang dilakukan Feni, membuat Lukman kehilangan segalanya dalam sekejap mata. Pekerjaan, reputasi, dan masa depan yang ia impikan. Feni yang panik justru memilih untuk pergi meninggalkannya, menghindari tanggung jawab dan menyisakan Lukman dalam puing-puing kehancuran yang ia buat sendiri. Dalam keadaan kalut dan kehilangan arah, Lukman menunggu Anida di area parkir setelah acara usai. Saat Anida muncul dengan langkah anggun di samping Tio, Lukman seketika jatuh terduduk, menyembunyikan wajahnya yang kuyu di hadapan wanita yang dulu ia sebut membosankan. "Anida, aku melakukan kesalahan besar," isaknya dengan suara serak, berharap ada sisa-sisa belas kasihan di mata mantan istrinya.
Ia memohon kesempatan kedua, berjanji akan memperbaiki segalanya dan kembali membangun rumah tangga mereka dari nol. Suasana menjadi hening sejenak. Hanya ada suara desis angin malam yang membawa hawa dingin ke permukaan kulit. Anida menatap pria yang pernah menjadi pusat dunianya itu dengan tatapan yang tenang, tanpa ada lagi amarah yang berkobar di sana. Ia tidak merasa puas melihat Lukman bersujud di kakinya, melainkan hanya merasakan sebuah kedamaian, karena ia tidak lagi memiliki keterikatan emosional apapun. Dengan suara yang stabil dan penuh wibawa, Anida menjawab bahwa ia sudah lama memaafkan Lukman, namun pintu masa lalu telah ia kunci rapat-rapat. Ia menjelaskan bahwa dirinya yang sekarang bukan lagi sosok yang bisa didefinisikan oleh keberadaan Lukman. Anida kemudian berbalik dan masuk ke dalam mobil, meninggalkan Lukman yang terpaku dalam penyesalan terdalam, menyadari bahwa ia telah membuang permata demi sebuah kaca yang pecah berantakan. Pecah berantakan adalah kata yang paling tepat untuk menggambarkan sisa-sisa perasaan Anida terhadap masa lalunya saat mobil yang ia tumpangi melaju meninggalkan area parkir yang suram itu. Di dalam kabin yang tenang, ia menyandarkan kepala pada sandaran kursi, membiarkan napasnya teratur seiring dengan detak jantung yang kini jauh lebih stabil. Ia tidak merasakan euforia kemenangan yang meledak-ledak, melainkan sebuah kelegaan yang elegan, sebuah kesadaran bahwa ia telah berhasil memenangkan pertempuran terbesar dalam hidupnya, yaitu pertempuran melawan rasa tidak berdaya. Tio yang duduk di sampingnya hanya memberikan senyum simpul, menghargai ruang sunyi yang sedang Anida nikmati sebagai bentuk perayaan atas kemandiriannya yang baru saja teruji. Minggu-minggu berikutnya diisi dengan kerja keras yang jauh lebih bermakna, di mana Anida mulai memimpin proyek besar tersebut dengan gaya kepemimpinan yang inklusif dan empatik. Ia tidak hanya fokus pada angka dan keuntungan, tetapi juga memastikan bahwa setiap perajin lokal yang terlibat mendapatkan hak dan pelatihan yang layak untuk berkembang bersama. Di kantor barunya yang terletak di lantai atas gedung pencakar langit, Anida menciptakan atmosfer kerja yang sehat, sangat berbeda dengan lingkungan toksik yang dulu hampir memadamkan semangat hidupnya. Ia kini menjadi wajah baru bagi keberhasilan wanita di industri tersebut, seringkali diundang menjadi narasumber untuk berbagi strategi bisnis tanpa perlu lagi menyembunyikan identitasnya di balik nama besar sang suami. Anida mulai menikmati momen-momen kecil yang dulu dianggapnya mewah, seperti menyesap kopi di kafe terbuka tanpa harus merasa bersalah karena meninggalkan urusan rumah, atau membeli buku-buku pengembangan diri yang kini menjadi sahabat setianya. Ia menyadari bahwa setiap rupiah yang ia hasilkan bukan sekedar alat tukar, melainkan simbol dari kebebasan yang ia raih dengan cucuran air mata dan tekad baja. Karirnya yang gemilang bukan lagi sekedar pelarian dari rasa sakit hati, melainkan sebuah bentuk aktualisasi diri yang paling jujur. Di bawah langit senja yang berwarna keunguan, Anida berdiri di balkon kantornya. Merasa benar-benar utuh untuk pertama kalinya sejak badai di awal Januari itu menyapu kehidupannya. Warna keunguan di langit senja itu seolah mengiringi langkah Anida menuju babak akhir dari keterikatannya secara hukum dengan masa lalu yang kelam. Di sebuah ruang tunggu pengadilan yang tenang, ia duduk dengan jemari yang saling bertaut, menunggu giliran untuk menyelesaikan proses perceraian yang sempat tertunda karena kesibukan karirnya. Tidak ada lagi debar jantung yang menyakitkan atau keinginan untuk melarikan diri. Yang tersisa hanyalah keinginan kuat untuk memberikan titik pada kalimat panjang yang selama ini menggantung tanpa kepastian. Saat namanya dipanggil masuk ke ruang sidang, Anida melangkah dengan wibawa seorang wanita yang telah menemukan kembali kedaulatan atas dirinya sendiri. Di hadapan hakim, Anida menjawab setiap pertanyaan dengan lugas dan tanpa keraguan sedikitpun, menunjukkan bahwa keputusannya telah bulat dan matang. Lukman yang hadir di sana tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya, dengan bahu yang merosot dan tatapan yang kehilangan binar ambisinya. Ketika palu diketukkan sebagai tanda bahwa hubungan hukum di antara mereka resmi berakhir, Anida merasakan sebuah beban berat yang selama ini menghimpit pundaknya luruh seketika. Ia tidak lagi melihat Lukman sebagai sosok yang harus dibenci, melainkan hanya sebagai bagian dari bab masa lalu yang telah ia selesaikan dengan sangat baik. Setelah keluar dari gedung pengadilan, Anida tidak langsung bergegas pergi, melainkan berhenti sejenak untuk menghirup udara bebas yang terasa lebih segar dari biasanya.
Ia mengeluarkan sebuah amplop berisi dokumen kerja internasional yang baru saja ia terima pagi tadi. Sebuah kontrak kerjasama dengan firma desain di Paris yang menjadi impiannya sejak masa kuliah. Penandatanganan akta cerai ini bukan sekadar akhir dari sebuah penderitaan, melainkan kunci pembuka bagi pintu-pintu peluang yang lebih luas di kancah global. Dengan langkah ringan, Anida berjalan menuju mobilnya, menyadari bahwa ia baru saja merayakan kemerdekaan jiwanya dengan cara yang paling terhormat dan bermartabat. Langkah ringan itu membawanya terbang melintasi benua. Hingga akhirnya, Anida berdiri di bawah gemerlap lampu auditorium, sebuah gedung pertunjukan di Paris, untuk menerima penghargaan sebagai pengusaha wanita paling berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Gaun berbahan sutra Nusantara yang ia kenakan seolah bercerita tentang akar yang kuat namun mampu beradaptasi dengan kemewahan global. Saat ia memegang piala di tangannya, Anida tidak hanya melihat sebuah benda logam yang berkilau, melainkan melihat cerminan dari setiap malam yang ia habiskan untuk belajar dan setiap keraguan yang berhasil ia tepis. Tepuk tangan dari para delegasi internasional menjadi musik latar yang menandai bahwa ia telah benar-benar melampaui segala batasan yang dulu pernah dipaksakan oleh Lukman kepadanya. Sekembalinya ke tanah air, sebuah kejutan kecil menantinya di lobi kantor yang kini sudah menempati 2 lantai penuh. Tio berdiri di sana dengan sebuah karangan bunga sederhana dan senyuman yang jauh lebih hangat dari biasanya. Seiring dengan berjalannya waktu, hubungan mereka telah berevolusi dari sekadar mentor dan murid menjadi sebuah kemitraan yang didasari oleh rasa hormat dan saling mengagumi. Anida mulai menyadari bahwa Tio adalah orang pertama yang mempercayai kekuatannya saat ia sendiri merasa tidak berharga, dan kehadiran pria itu selalu menjadi ketenangan di tengah badai pekerjaan yang melelahkan. Di suatu sore yang tenang di kafe atap kantor, Anida akhirnya memberanikan diri untuk berbicara lebih dari sekadar urusan proyek dan target perusahaan. Ia mulai membuka diri tentang harapan-harapan pribadi yang selama ini ia kunci rapat demi mengejar karir. Tio mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan ruang bagi Anida untuk merasa rentan namun tetap aman. Persahabatan yang dalam ini menjadi bukti bahwa setelah pengkhianatan yang menghancurkan, masih ada ruang untuk membangun kepercayaan baru yang lebih dewasa dan sehat. Anida menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak melulu soal prestasi di atas kertas, tetapi juga tentang memiliki seseorang yang mampu menghargai jiwa di balik kesuksesan tersebut. Jiwa di balik kesuksesan tersebut kini telah tumbuh menjadi mercusuar bagi banyak orang yang sedang berjuang di tengah kegelapan serupa. Anida berdiri di hadapan ribuan pasang mata dalam sebuah seminar nasional bertajuk Bangkit Setelah Badai, di mana ia terpilih sebagai pembicara utama untuk membagikan perjalanan transformasinya. Ruangan yang luas itu seketika hening saat ia mulai menceritakan memori menyakitkan di malam tahun baru setahun yang lalu, bukan dengan nada meratapi nasib, melainkan dengan kekuatan seorang penyintas yang telah berhasil menjinakkan rasa sakitnya. Ia menekankan bahwa kehilangan orang yang dicintai terkadang merupakan cara semesta untuk memberikan ruang bagi diri kita agar bisa tumbuh lebih besar dari sekadar ekspektasi orang lain. Anida berbicara tentang pentingnya kemandirian ekonomi bagi wanita, sebuah prinsip yang ia pelajari lewat jalur yang sangat keras. Ia membagikan kiat-kiat praktis mengenai manajemen diri dan bagaimana ia mengalihkan energi negatif menjadi produktivitas yang berdampak luas. Di antara bangku penonton, banyak wanita yang menitikkan air mata, namun bukan air mata kesedihan, melainkan tetesan harapan karena melihat bukti nyata bahwa kehancuran bukanlah akhir dari segalanya. Anida ingin setiap orang di ruangan itu memahami bahwa harga diri tidak ditentukan oleh siapa yang berdiri di samping kita, melainkan oleh integritas yang kita bangun dalam kesendirian. Setelah sesi berakhir, antrean panjang orang-orang yang ingin bersalaman dan berterima kasih seolah tak ada habisnya. Di tengah kerumunan itu, Anida melihat banyak wajah yang terinspirasi untuk mulai berani mengambil langkah pertama mereka sendiri. Keberhasilan ini memberinya kepuasan batin yang jauh lebih dalam dibandingkan angka-angka di laporan keuangan perusahaannya. Ia merasa misinya untuk memanusiakan kembali harga diri wanita telah dimulai dengan langkah yang tepat. Sore itu ditutup dengan sesi foto bersama, di mana Anida berdiri di tengah dengan senyum yang tulus, menyadari bahwa luka lamanya kini telah bertransformasi menjadi obat bagi mereka yang sedang membutuhkan kekuatan untuk bangkit kembali. Kekuatan untuk bangkit kembali itu terpancar jelas dari raut wajah Anida yang kian bercahaya, menciptakan kontras yang tajam dengan nasib Lukman yang kini terombang-ambing dalam ketidakpastian.
Di sebuah sudut kota yang jauh dari kemewahan, Lukman duduk di sebuah kedai kecil, menatap layar televisi yang sedang menayangkan cuplikan seminar inspiratif mantan istrinya. Ia kini harus bekerja serabutan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari setelah reputasi profesionalnya hancur akibat skandal keuangan yang dipicu oleh ambisinya sendiri. Tidak ada lagi setelan jas mahal atau mobil mewah. Yang tersisa hanyalah rasa lelah yang menghunjam dan penyesalan yang terlanggat tentang bagaimana ia dulu menyia-nyiakan wanita sehebat Anida demi sebuah fata morgana. Feni pun tidak mengalami nasib yang lebih baik. Setelah melarikan diri dari tanggung jawab hukum, ia terjebak dalam lingkaran tuntutan hutang yang membuatnya harus hidup dalam pelarian dan kecemasan. Hubungan yang dulu mereka agung-agungkan sebagai bentuk kebebasan ternyata hanyalah penjara yang mereka bangun dengan batu bata kebohongan. Tanpa fondasi kasih sayang yang tulus, mereka saling menyalahkan satu sama lain saat badai kesulitan datang menerjang. Lukman menyadari bahwa ia telah kehilangan bukan hanya seorang istri, melainkan sosok pendukung paling setia yang pernah ia miliki dalam hidupnya. Sementara Anida kini telah terbang terlalu tinggi untuk bisa ia gapai kembali, bahkan dalam mimpi sekalipun. Anida, di sisi lain, tidak memiliki waktu untuk melihat ke belakang atau merasa puas di atas penderitaan orang lain. Ia justru semakin sibuk mengembangkan sayap bisnisnya ke sektor sosial, membangun pusat pelatihan bagi para janda dan wanita yang ditinggalkan, agar mereka memiliki keterampilan untuk bertahan hidup. Baginya, pembalasan dendam yang paling hakiki adalah dengan terus menjadi manusia yang bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Keberhasilan Anida bukan lagi soal pembuktian kepada Lukman, melainkan tentang dedikasinya kepada kehidupan yang baru. Ia telah berhasil mengubah tanah yang tandus menjadi taman yang rimbun, tempat di mana banyak harapan baru kini mulai tumbuh dan berkembang dengan indahnya. Taman yang rimbun itu kini menjadi saksi bisu berputarnya roda waktu, hingga kalender kembali menunjukkan angka di penghujung Desember. Malam pergantian tahun kali ini tidak lagi dilewati Anida dalam kesunyian yang mencekam, atau di depan meja makan yang penuh dengan hidangan yang mendingin. Ia berdiri di balkon lantai teratas gedung kantornya, tempat di mana seluruh cakrawala kota terlihat begitu luas dan tanpa batas. Di sampingnya, Tio berdiri dengan tenang, memberikan kehadiran yang stabil dan penuh penghargaan tanpa perlu banyak kata. Saat dentuman kembang api pertama mulai meletus di langit malam, Anida tidak lagi tersentak ketakutan. Ia justru tersenyum lebar, menyambut setiap kilatan cahaya itu sebagai simbol dari kepingan keberanian yang telah ia kumpulkan sepanjang tahun yang berat ini. 1 tahun yang lalu, aku mengira dunia sudah berakhir di ruangan ini, bisik Anida pelan, suaranya terbawa angin malam yang sejuk. Ia teringat betapa dulu ia merasa tidak berharga hanya karena ditinggalkan oleh seseorang yang tidak mampu melihat nilainya. Namun sekarang, ia menyadari bahwa perpisahan itu adalah hadiah pahit yang menyelamatkan jiwanya dari kepalsuan. Pesan moral yang ia pegang teguh kini sangat jelas, bahwa kebahagiaan seorang wanita tidak boleh digantungkan pada pundak orang lain, melainkan harus berakar kuat di dalam kemandirian dan kecintaan pada diri sendiri. Anida telah membuktikan bahwa ketika seseorang memilih untuk memperbaiki diri daripada meratapi nasib, semesta akan membukakan jalan-jalan kemuliaan yang tak terduga. Tio perlahan meletakkan tangannya di atas pagar balkon, tepat di samping tangan Anida. Sebuah isyarat halus tentang masa depan yang siap mereka bangun dengan fondasi kejujuran. Anida menatap fajar tahun baru yang mulai mengintip di ufuk timur dengan perasaan damai yang seutuhnya. Ia bukan lagi wanita yang hancur karena pengkhianatan, melainkan seorang pemenang yang telah meraih kejayaan tanpa harus kehilangan kelembutan hatinya. Ceritanya menjadi pengingat abadi bagi siapapun yang sedang terluka, bahwa akhir dari sebuah hubungan bukanlah akhir dari kehidupan, melainkan awal dari petualangan untuk menemukan siapa kita yang sebenarnya. Di bawah langit yang kian benderang, Anida melangkah maju, siap memeluk setiap peluang baru dengan jiwa yang telah benar-benar utuh.